Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Yuli Triadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Blitar. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sedikit wawancara atau interview terkait dengan pengambilan keputusan. Sebelumnya saya tidak mengganggu waktunya. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi tujuan wawancara pada hari ini adalah saya akan melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan secara universal yang dilakukan oleh pimpinan sekolah. Dalam hal ini adalah Pak Rudi. Baik, nah jadi kan pasti banyak selama Pak Rudi menjadi kepala sekolah, pasti banyak proses-proses pengambilan keputusan yang pernah dilakukan. Nah, selama ini tentunya Pak Rudi sebagai kepala sekolah pasti pernah mengambil keputusan terhadap kasus-kasus terkait dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pak Rudi untuk menangani kasus-kasus tersebut? Ini saya ingin belajar langsung kepada Pak Rudi. Ya, masih memang sulit ini kalau kita menyelesaikan kasus-kasus yang punya sama dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika sendiri itu ya sepertinya benar dan benar semua, tapi ada yang bertentangan. Ya, kalau bujukan moral itu lebih mengarah pada pengambilan keputusan mana yang diambil, yang harus diambil secara yang menurut kita benar itu ya. Jadi memang sulit. Yang pertama kita lakukan ya harus identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah dilema yang ada apa. Kemudian kita membuat fakta-fakta. Jadi identifikasi fakta orang yang ada yang berhubungan dengan dilema tersebut. Ya, jadi sebelum mengambil keputusan, itu kita identifikasi. Kemudian juga fakta-fakta di lapangan yang ada. Kemudian seberapa pengaruhnya di masyarakat dan ataupun di teman-teman Bapak Ibu guru atau kantor yang di sekolah SMA 3 utamanya. Dan juga kita identifikasi juga dari pemangku kepentingan, siapa yang berkepentingan di sana, apakah hanya sekelompok orang atau hanya 1-2 orang atau sekelompok besar orang. Ya. Kemudian itu yang pertama kali kita lakukan. Ya, kemudian kita baru menganalisis, kita cari mana yang dalam mengambil keputusan, mana yang menguntungkan lebih banyak orang. Ya. Artinya benar, semuanya benar, tapi lebih menguntungkan banyak orang, lebih bermanfaat dari banyak orang. Jadi membandingkan satu orang dengan kelompok. Ya. Memang ini kelihatannya semuanya benar, tapi pasti ada yang paling benar kan gitu kan. Ya, yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dalam hal ini di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian juga kita juga tidak sendirian, dalam hal kita juga ada tim yang utama dari tim sekolah dari Wakasa, kita ajak berunding untuk kita sebelum kita mengambil keputusan. Itu yang biasanya kita lakukan. Ya. Nah, untuk kasus-kasus yang misal dilema etika terkait dengan yang dua-duanya benar atau ada nilai kebajikan yang sama-sama baik, itu pertimbangan yang digunakan apa Pak? Ya, pertimbangannya kita berpikir bahwa ini berbasis pada akhirnya nanti bagaimana, hasil akhirnya gimana. Kemudian sesuai aturan tidak itu? Ya, benar belum tentu sesuai aturan. Ya, betul. Ya. Kemudian kepedulian gimana? Rasa pedulinya bagaimana? Artinya kepedulian untuk dalam perkara nanti kita ambil keputusan yang A itu untuk kepedulian ke yang anggota yang lain bagaimana? Jadi itu kita bisa pakai itu. Jadi pakai hasil akhirnya itu bagaimana itu ya? Itu yang utamanya itu. Jadi juga dan tidak juga melanggar aturan yang ada. Ya.
Baik, lalu langkah-langkah yang biasa dilakukan selama Pak Rudi menjadi kepala sekolah ini dalam kasus-kasus yang dua-duanya benar itu seperti apa nih Pak Rudi? Jadi langkah-langkahnya yang biasa saya lakukan, ya kita mengumpulkan semua tim sekolah, dalam hal ini Wakasek utamanya. Ya, jadi memang ini yang membantu sekolah untuk berpikir masalah-masalah sekolah semuanya. Kemudian kita menganalisis, kita identifikasi permasalahannya apa dulu, yang etikanya apa dulu. Kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta di lapangan, kemudian plus minusnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita yang berkepentingan di situ siapa, apakah satu kelompok atau dua kelompok. Yang terakhir baru kita menggunakan 3 prinsip tadi, baru kita mengambil keputusan. Bagian akhirnya. Ya, jadi kalau ditawarkan ke semuanya pasti juga nggak bisa, itu sulit nanti. Namanya dilema ya memang ya seperti itu. Tapi tetap harus dimilih. Iya, harus dipilih. Mau nggak mau bener kabar, tapi tetap harus memilih yang paling mendapat dampak banyak ke orang lebih banyak yang mana. Ini sekaligus ke pertanyaan selanjutnya tentang yang paling efektif nih Pak Rudi. Nanti sudah disampaikan Pak Rudi tentang pengambilan keputusan yang paling efektif terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini yang pernah dilakukan Pak Rudi. Yang paling efektif untuk yang kasus-kasus dilema yang ini yang memang kita mengambil keputusan ini tidak secara pendapat pribadi, tapi juga mendapat dari teman-teman, kemudian juga dari hasil-hasil yang ada di lapangan, itu merupakan pengambil keputusan yang paling efektif. Jadi tidak hanya berdasarkan intuisi atau pribadi, itu jangan sampai terjadi, karena mungkin pemikiran satu orang itu akan lebih baik kalau ada 5 atau 4 orang yang berpikir untuk membantu Jadi ada perbandingan. Ya. Nah, ini terkait dengan tantangan Pak Rudi. Tantangannya terkait dengan pengambilan keputusan ini, kenapa nggih Pak Rudi? Ya, tantangannya juga pasti ada, karena semuanya merasa bahwa itu juga benar. Kalau tantangannya kita ya pasti ada kurang istilahnya bukan diusir, tapi kurang puas. Salah satu pihak masih kurang puas, efek sampingnya. Tapi kita tetap berpedoman pada bahwa ini lebih banyak, artinya nanti ke depan hasil akhirnya lebih baik yang kita pilih itu karena sudah berdasarkan analisis, identifikasi daripada yang benar yang satunya. Jadi itu risikonya memang kita tidak ada beberapa yang tidak pas pada keputusan kita. Dimanapun apapun itu keputusan itu baik maupun enggak, pasti tidak bisa 100% itu mendukung kita, tidak bisa. Ya, hanya prosentasenya berapa. Kalau prosentasenya lebih dari 50%, ya jangan kita laksanakan. Ya. Tapi kalau hanya 5% atau 10% yang tidak setuju dengan keputusan kita tentang dilema itu tadi, ya nggak apa, kita tetap jalan. Karena lebih banyak manfaatnya, lebih banyak dampaknya daripada yang satunya, keputusan satunya. Gitu ya. Tentunya dengan sedikit meminimalisir efek sampingnya tadi. Iya, tentu saja nanti kita juga ada solusi. Artinya kita dengan melakukan pendekatan, pemahaman kepada beliau yang mungkin kurang setuju dengan keputusan kita, kebijakan kita, sehingga nanti akhirnya juga nanti harapannya ke depan ya semuanya satu visi lagi kita sesuai dengan real yang ada. Oke. Untuk pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian atau Pak Rudi langsung mengambil penyelesaian di tempat pada saat itu juga? Terus jadi prosedur yang dijalankan itu terkait dengan waktu. Iya, ya. Kalau itu kita ada waktu tertentu. Jadi kalau yang dilematis seperti itu tidak bisa kita langsung mengambil keputusan di tempat, langsung judge ini yang ini, tidak bisa. Harus melalui prosedur tadi, harus kita analisis dulu,
kita sharing sama tim sekolah, Ya. sehingga baru kita mengambil keputusan. Jadi tidak langsung mengambil keputusan. Hanya nanti bisa juga artinya keputusan kita yang kita ambil tidak maksimal, tidak berdampak bagus ke depan. Oke. Adakah seseorang atau sosok yang menjadi faktor-faktor untuk mempermudah pengambilan keputusan Pak Rudi di sekolah yang bisa dianggap sosok seperti itu? Ya kita memakai stakeholder yang ada, tentu saja juga salah satunya juga dari komite sekolah. dari komite itu juga Pertimbangannya perlu. kalau ada hubungannya dengan keputusan dilematika yang berkaitan sama komite dengan warga sekolah, ya kita melibatkan komite yang jadi panutan kita juga. Tentu saja guru senior yang juga kita jadikan pertimbangan ya. Baik, dari semua yang pernah dilakukan, pengambilan keputusan yang telah dilakukan, kira-kira pasti Pak Rudi kan mengambil semua pembelajaran. Nah, yang dapat diambil dari semuanya, apa gitu Pak Rudi? Ya kita itu selaku pemimpin pembelajaran, selaku kepala sekolah tidak bisa secara sepihak memutuskan sesuatunya dengan otoritas sendiri, tidak bisa. Artinya bahwa semakin banyak pertimbangan dari tim kita, semakin baik hasilnya, akan semakin sempurna keputusan yang kita ambil. Bahwa kita tidak bisa otoriter mengambil keputusan di sekolah, tidak bisa, terutama pada hal yang sangat dilematis seperti itu ya. Yang pelajaran yang bisa kita petik, kita masih perlu bekerjasama dengan teman-teman seluruh stakeholder di sekolah. Ya. Yang terakhir Pak Rudi, saran untuk saya sebagai seorang guru muda dan juga ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, seperti apa nih Pak Rudi? Kalau saran untuk panjenengan, ya ini saya sudah luar biasa, sudah semangat ikut guru penggerak, itu aja sudah luar biasa. Artinya banyak belajar selain dengan pembelajaran sesuai mahasiswa panjenengan sendiri, juga tentunya dengan belajar juga manajemen sekolah, karena nanti panjenengan disiapkan untuk kader-kader pemimpin sekolah. Jadi pelajari semua yang ada di sekolah, manajemen sekolah bagaimana, kemudian juga pengambilan keputusan yang biasa diambil di sekolah bagaimana, kemudian bagaimana tata kelola sekolah. Itu silakan nanti dipelajari, mumpung masih muda, masih langkahnya masih panjang, dan saya yakin kalau guru-guru muda yang sudah tergabung dalam guru penggerak, saya yakin nanti punya nilai sendiri, nilai plus sendiri dengan yang dibanding dengan yang belum mengikuti guru penggerak. Dan itu jadikan motivasi untuk nanti bisa membangun pendidikan lewat kompetensi, lewat kemampuan panjenengan. Jadi saja silakan diperkaya keilmuannya. Ya. Terima kasih Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan. Ini banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman Pak Rudi sebagai kepala sekolah. Saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang mungkin kurang pas, kurang berkenan di hati Pak Rudi. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.